Kami ucapkan shalom, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita jumpa kembali dalam FWF Osaka Firman Wongso Fellowship, Ya, halo. obrolan santai keluarga Allah. Ya. Malam hari ini kita akan diberkati dengan firman yang akan dibawakan oleh hambanya, Bapak Oscar Wirawan dari Jakarta, yang akan membawakan eksposisi 2 Tesalonika 2. Untuk hambanya, saya silakan Pak Oscar. Kita sudah berdoa tadi ya. Silakan Pak Oscar. Baik, terima kasih Bu Ayu. Shalom buat semuanya. Ini ya sekali lagi shalom buat Bapak Pendeta Wilson, buat Mak Hong yang sudah buka dalam doa. Terima kasih Ibu Lydia, shalom Pak Samuel. Kita tetanggaan tapi belum pernah kopi darat ya. Satu waktu Pak, eh, nanti saya kontak WA ya Pak, bisa kontak darat bersama Pak Samuel Edison. Ya, malam hari ini bisa mendapat anugerah ya untuk berbagi eksposisi dari 2 Tesalonika 2. Ini ada 17 ayat totalnya karena ayat 1 sampai 17. Nah, seperti biasa eh, ini memang metode yang saya gunakan ketika menjelaskan eksposisi. Karena saya latar belakang trainer, jadi saya terbiasa membingkai atau ada framingnya atau ada kalau dalam dunia manajemen framework. Nah, ini saya mencoba membuat framework untuk eksposisi dengan 4C. Jadi konteks, concern, content, dan connect. Jadi nanti saya akan sampaikan konteksnya dari 2 Tesalonika 2, concern atau tujuan atau kepedulian. Maksud tujuan penulisan 2 Tesalonika 2 ini, lalu kontennya isinya apa, connect ini hubungannya dengan kehidupan kita saat ini. Dan eksposisi ini memang saya menggunakan Alkitab firman Tuhan yang menjelaskan firman Tuhan itu sendiri. Nah, itu di bawah saya tulis, let the Bible teach us and explain itself. Biarlah Alkitab mengajar kita dan menjelaskan dirinya sendiri kepada kita. Seperti itu. Jadi saya nggak menggunakan referensi yang lain kecuali firman Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, dari pembacaan 2 Tesalonika pasal 2 ini saya melihat ada empat konteks utama ya. Pertama ya tentang eskatologi, khususnya tentang kedatangan Tuhan di akhir zaman. Lalu peringatan apa yang terjadi di akhir zaman yaitu tentang kedurhakaan dan pemurtatan. Lalu juga disertai penjelasan tentang tanda-tanda penyesatan, bahkan cara penyesatan dan tipu daya iblis. Dan yang keempat adalah orang pilihan, kehendak Allah pada mulanya. Jadi ini seringkali ditulis oleh surat-surat Rasul Paulus. Bahwa pada mulanya, sejak semula, artinya dari sejak awal Tuhan punya rancangan dan kehendak atas kita semua. Salah satunya adalah rancangan keselamatan. Dan kalau dalam teologi suka disebut soteriologi dari bahasa Yunani yang artinya tentang ilmu tentang keselamatan. Ya, ini 5 konteks yang saya dapatkan dari 2 Tesalonika pasal 2. Nah, masih di konteks lagi, saya biasanya untuk mengerti itu, saya coba telusuri ini Tesalonika di mana ya kota ini. Dan saya ketemu untuk hari ini yang berwarna ini, itu wilayah Yunani dan disebutkan dalam ensiklopedi Tesalonika ini ibu kota Makedonia. Nah, kalau sekarang saya baru tahu ini ternyata Tesalonika wilayah Makedonia ini berbatasan dengan Albania. Kalau Bapak Ibu tahu Albania ini tempat kelahiran Mother Teresa. Beliau dilahirkan di sini. Lalu di sebelah kanannya ini ada Bulgaria. Nah, ini juga daerah-daerah yang terkenal ya dengan industri fashion. Ada nama Bulgari ya.
ada fashion, parfum, dan lain sebagainya. Lalu di atasnya ternyata ada Serbia, ada Kosovo, yang berapa waktu lalu kita tahu ini ada konflik perang di sini ya. Ya inilah wilayah yang mengitari Makedonia, khususnya Tesalonika, yang sekarang ditulis dalam bahasa Inggris Tesaloniki, seperti itu. Dan kalau kita lihat perjalanan Rasul Paulus, ini ternyata dari yang pertama di Antioquia, terus Galatia, ini perjalanan yang dari Yerusalem, Antioquia, kedua, tiga wilayah Galatia. Di sini ada Frigia, ada Asia Kecil, ada Antioquia, ada Iconium, ada Efesus di sini. Lalu ada ya, lalu terus ke Filipi, dan ini bagian dari perjalanan yang kelima ya. Kalau dari peta di Alkitab, Tesalonika ini perjalanan penginjilan Rasul Paulus yang kelima, seperti itu. Dan akhirnya nanti ke Korintus ya, Athena Yunani dan Korintus. Dan ketujuh di Siprus. Nah, jadi ini perjalanan panjang Paulus setelah eh, beliau masuk ke kota-kota menginjil, surat-suratnya ditulis. Jadi ini setelah dari Filipi baru ke Tesalonika. Demikian yang saya pelajari dari Alkitab, Bapak Ibu. Nah, concern atau tujuan penulisan 2 Tesalonika pasal 2 ini adalah tentang kedatangan Tuhan, peringatan tentang pemurtatan dan kedurhakaan, lalu tanda kedatangan Tuhan, lalu nasihat, ada perintah, lalu juga dinyatakan kasih karunia dan anugerah Allah, penghiburan dan kekuatan. Nah, Bapak Ibu, saya lihat satu hal yang konsisten. Surat-surat Paulus, karena beliau selain penginjil ternyata surat-suratnya juga merupakan surat penggembalaan. Karena apa? Karena selalu menguatkan. Kalau Bapak Ibu eh, teliti, surat-surat Paulus semua dibuka dengan kalimat terpujilah Allah dan kasih karunia Bapa kita dan Tuhan Yesus yang memberikan kasih karunia dan damai sejahtera kepada kita. Nah, beliau menguatkan, beliau menghibur ya. Dan surat-suratnya meskipun ada pesan-pesan yang kelihatannya serem gitu ya tentang akhir zaman, tapi diakhiri dengan kalimat-kalimat penghiburan, kalimat-kalimat yang menguatkan iman. Nah, inilah ciri tidak hanya apostolik atau kerasulan, tapi juga eh, pastoral atau penggembalaan. Ini yang saya berapa hari ini di- dicerahkan ya tentang oh ya Paulus ini suka disebut rasul, pelayanan apostolik, pelayanan penginjilan. Tapi saya temukan pelayanan pastoral juga dilakukan karena pesan-pesannya juga menguatkan. Ya, nah kita masuk ke konten dari ayat 1 sampai 3. Nah, jelas sekali di sini disebutkan tentang kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu saudara-saudara. Nah, dua kalimat ini biarlah menghibur kita semua Bapak Ibu, bahwa Rasul Paulus menguatkan bahwa eh, Yesus akan datang kedua kali, Maranatha, ya, menjemput kita gerejanya. Dan di sini dijelaskan kita semua yang percaya akan terhimpun dengan Dia. Ini sungguh kalimat pembukaan yang menghibur sekali. Jadi di tengah tantangan, kesulitan yang kita hadapi, kedatangan Tuhan itu disertai nanti kita terhimpun, bersatu, bersekutu dengan Kristus. Seperti itu. Nah, namun sebelum itu terjadi, ada dua kali peringatan, ada dua kali jangan ya yang ditekankan oleh Paulus, khususnya di ayat 2 dan 3. Ayat 2 dikatakan, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Nah, ini bedanya orang yang percaya, orang yang menerima kebenaran Injil, orang yang mengerti ajaran rasul-rasul, tidak gampang bingung, tidak gampang gelisah dengan berbagai berita, dengan berbagai angin pengajaran. Kita tidak lekas atau tidak cepat bingung dan gelisah. Baik itu dikatakan oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari para rasul. Ada yang mengatakan seolah-olah hari Tuhan telah tiba.
Nah, ini kita nggak perlu bingung dan gelisah karena surat-surat Rasul Paulus memberikan kepada kita tanda-tanda, panduan, pengenalan akan kebenaran tentang apa sesungguhnya yang akan terjadi. Lalu ayat 3 juga nyatakan peringatan lagi dengan kalimat janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa sebelum kedatangan Tuhan itu akan ada penyesatan. Ketika ada penyesatan, kelanjutannya ada pemurtatan. Haruslah datang dahulu murtad. Murtad dalam hal ini yang saya pahami adalah menyangkal iman kepada Kristus, tidak percaya kepada kebenaran Injil Kristus, itu murtad. Haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Dan tidak hanya murtad, ada orang yang durhaka. Durhaka ini menentang ya. Kalau seorang anak durhaka sama orang tuanya, anak ini memberontak. Nah, demikian juga kalau disebut manusia durhaka, ini memberontak kepada Tuhan, bahkan mengolok-olok Tuhan, melecehkan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini akan terjadi dan sudah terjadi, ada semua tanda-tandanya ya. Saya sudah melihat itu, dulu saya pelajari tentang bentuk-bentuk penyesatan di akhir zaman lewat lagu-lagu. Kalau Bapak Ibu yang mengikuti ya, grup-grup band di luar negeri khususnya di Amerika itu entah kenapa saya dengar memang diilhami oleh gereja setan. Itu membalikkan kebenaran, melecehkan. Ada grup rock namanya Judas Priest, Imam Yudas, seperti itu. Ada grup yang namanya Black Sabbath, hari Tuhan, hari Sabat, hari perhentian yang hitam. Nah, seperti itu. Kalau Yesus membawa kehidupan, ada grup musik cadas namanya Megadeth. Kebesaran yang eh, kematian yang besar seperti itu. Dan ada banyak hal yang betul-betul tanda-tanda kedurhakaan sudah terjadi itu, sudah terjadi. Tapi sampai di mana waktunya ya memang itu dikatakan demikian. Kita nggak tahu. Tapi ada ciri-cirinya. Siapakah mereka yang nanti durhaka dan murtad? Lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Jadi nanti muncul tokoh-tokoh sosok yang dikagumi dunia, bahkan disembah sebagai Allah. Di sini dikatakan bahwa ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Nah, ini akan ada nanti Bapak Ibu. Ini penjelasan dari 2 Tesalonika 2 ayat 2. Ciri-ciri Lucifer meninggikan diri ini sudah dinubuatkan ya, ada di kitab Yesaya, beberapa kitab nabi-nabi sudah mengungkapkan itu. Ciri-ciri. Karena itu kalau di Amsal ditulis orang berhikmat tidak meninggikan diri, sebab kesombongan dan meninggikan diri adalah awal kehancuran atau kejatuhan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini satu tanda-tanda atau clue yang ditulis oleh uh, Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan. Lalu ayat 5 sampai 8. Nah, ini kalau kita telusuri lagi, Paulus memperingatkan ini tidak sekali dua kali. Karena itu ayat 5 mengatakan, tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali, berarti sering kali ya, kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Ayat 6, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Ya, menahan dia ini yang penyesat tadi ya. Penyesat, pendurhaka, yang menyebabkan orang-orang murtad. Sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Nah, tidak disebut kapan itu waktunya, tapi yang jelas ada pendurhaka di sini akan datang, tapi ada yang menahan dan menahan dia ini juga
nanti coba kita telusuri ya, siapakah kira-kira ini menahan dia. Nah, baru menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. 7, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Nah, pada waktu surat ini ditulis, kedurhakaan itu sudah terjadi, Bapak Ibu. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Nah, berarti belum klimaks. Saya pahami seperti itu. Belum klimaks, waktunya itu belum genap, belum puncaknya, karena masih ada yang menahan. Dan ada penjelasan lagi, kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, nah ternyata waktunya dijelaskan. Tandanya waktunya kapan? Ketika yang menahan itu disingkirkan. Ayat 8 dijelaskan, pada waktu itulah si pendurhaka, si pemberontak ya, si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Nah, tapi di sini juga ditulis, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Nah, satu kebenaran yang menguatkan kita, yang menghibur kita, ketika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Karena semua musuh-musuh Tuhan akan dikalahkan. Inilah kekuatan iman kita Bapak Ibu kepada kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Jadi dalam hal ini ya memang semakin intim dengan Tuhan, semakin bersandar, berharap, mengandalkan Tuhan, itulah kekuatan kita. Itulah keselamatan. Karena Yesus yang memenangkan semuanya. Lanjut di ayat 5 sampai masih di ayat 5 sampai 8, saya ketika baca itu bahwa ada apa nanti pendurhaka itu dimusnahkan. Ternyata Yesaya 11 ayat 4 sudah menyatakan ya nubuatan yang mendekati dengan apa yang difirmankan yang ditulis oleh Rasul Paulus tentang Yesus yang mengalahkan si pendurhaka dengan nafas mulutnya. Yesaya 11 ayat 4 mengatakan, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Nah, di kitab Wahyu juga ditulis bahwa dalam perkataan mulut Tuhan itu akan mengalahkan musuh-musuhnya juga. Nah, Mazmur 68 ayat 3 dan 4 mengatakan, seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Peringatan buat kita bahwa ketika kita memilih hidup dalam kebenaran, apapun tantangan kesulitannya, kita tetap berpegang teguh. Karena kalau kita masuk dalam kelompok yang murtad, kelompok yang fasik, ini memang ujungnya kebinasaan. Tapi buat kita yang percaya Tuhan, hidup oleh iman, hidup dalam kebenarannya, upahnya adalah hidup yang kekal. Ini konsisten berita Injil ini Bapak Ibu ditulis di ayat demi ayat dalam nubuatan nabi-nabi. Lalu berikutnya Wahyu 9 ayat 15 juga mengatakan, ini ada malaikat yang akan dilepas. Ada 4 malaikat disiapkan bagi jam, nah ini bagi waktunya Tuhan ya, bagi jam dan hari dan bulan dan tahun tertentu yang sudah tentu untuk membunuh sepertiga umat manusia. Nah ini kita bisa melihat bahwa lumayan banyak yang akan disesatkan, yang akan murtad, dan akan mengalami kebinasaan atau dibunuh. Nah, sepertiga umat manusia, ayat 18, Wahyu 9 ya, dikatakan, dan oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Nah sekali lagi, nafas mulutnya membinasakan musuh, ini keluar dari mulut malaikat Tuhan, seperti api dan asap dan belerang. Ayat 19 jelaskan lagi, sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya,
dan di dalam ekornya. Karena konteksnya ini tadi mulut atau nafas yang menghanguskan, yang membinasakan. Jadi kita lihat yang konteks eh, mulut ya, yang bisa punya kuasa untuk membinasakan. Seperti itu. Jadi Yesaya 11 ayat 4 juga meneguhkan mengatakan yang sama. Mazmur 68 ayat 3 dan 4, lalu Wahyu 9 ayat 15, 18 dan 19. Kembali lagi ke Tesalonika 2 pasal 2 ayat 9 dan 10. Nah, kedatangan si pendurhaka itu ada pekerjaan iblis. Nah, jelas sekali bosnya pendurhaka ini iblis dan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda mujizat-mujizat palsu. Nah, karena itu ini peringatan atau nasihat buat kita semua, jangan terlalu terpukau dengan mujizat. Karena iblis pun bisa buat mujizat. Jadi kita pegang sesuatu yang tidak bisa ditiru dan tidak bisa dilakukan oleh iblis, yaitu kebenaran. Iblis gak bisa memalsukan kebenaran. Ya. Dia karena tipu daya. Dia tidak bisa menyatakan kekudusan karena dia tidak kudus. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi kalau mujizat apa jangan mudah terkesan ya. Itu biasa aja bahkan karena itu bisa ditiru oleh iblis ya. Karena itu ayat 10 mengatakan demikian. Dengan rupa-rupa tipu daya, berarti tipu daya ini kebohongan atau dusta ya. Tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Tadi disebut orang-orang lemah. Apa lemah? Lemah imannya. Kenapa imannya lemah? Karena kurang makan firman. Karena firman itu kebenaran. Makin nggak tahu kebenaran, makin mudah ditipu. Karena nggak tahu yang benar. Ya, orang yang harus binasa. Karena mereka, siapakah orang-orang yang harus binasa? Mereka yang tidak menerima. Tidak menerima ini bisa dikatakan menolak. Memang sengaja menolak. Menolak itu menentang. Menentang itu pemberontak. Pemberontak itu pendurhaka. Maka dia pilih murtad seperti itu. Dan tidak mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Nah, ini kuncinya. Kebenaran yang menyelamatkan kita. Jadi orang tidak mengasihi kebenaran, yang tidak menerima ya dan tidak mengasihi kebenaran inilah yang akan nanti kena tipu daya karena mereka tidak mau terima yang benar. Ayat 11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Nah, jadi mereka lebih pilih percaya kepada dusta. Itu pilihan dan itu kesengajaan dan itu kesadaran. Sengaja percaya kepada dusta. Kenapa percaya kepada dusta? Karena nggak kuat dalam firman kebenaran. Jadi mudah dikecoh. Ujungnya muter-muternya ke sana aja Bapak Ibu. Ayat 12. Supaya dihukum semua orang tidak percaya. Nah, tidak percaya, pemberontak, durhaka sama. Ini memang nggak mau percaya, menolak untuk percaya. Tidak percayakan kebenaran, tapi sukanya kejahatan. Nah, jadi ini kalau udah tahap ini memang tahap yang nggak bisa ditoleransi Bapak Ibu. Alkitab mengatakan ini kelompok-kelompok yang akan dibinasakan karena sengaja menentang kebenaran, sengaja menjadi pendurhaka, sengaja memang menolak kebenaran, benci kebenaran, sukanya kejahatan dan kebohongan. Yohanes 8 ayat 44 Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan iblis datang untuk membunuh, mencuri dan membinasakan. Aha, dia dia membunuh, mencuri kebenaran Tuhan diganti dengan tipu daya, akhirnya manusia binasa. Itu goal, targetnya iblis, tidak ada yang lain. Job desk-nya, pekerjaannya memang itu, menipu orang murtad dan akhirnya binasa. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Nah, ini dikatakan sejak semula membunuh. Kalau Tuhan sejak semula adalah hidup yang kekal dan tidak hidup dalam kebenaran. Jadi pembunuh manusia ini uh, adalah tidak hidup dalam kebenaran.
sebab di dalam dia tidak ada kebenaran, sedikit pun tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Nah, ini bisa dikatakan dusta atas kehendaknya sendiri. Jadi dusta ini dirinya sendiri memang dipenuhi dusta. Asalnya dusta adalah dari diri si iblis. Dan dijelaskan lagi apa artinya itu. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, ini memang biangnya. Biang pendusta, biang kebohongan, biang ketidakbenaran, biang tipu muslihat, sumber segala yang jahat itu eh, dilakukan oleh bapa segala dusta. Sedangkan Roma 14 ayat 17 menegaskan kerajaan Allah itu bukan soal makanan minuman, tapi soal apa? Kebenaran. Kalau ada kebenaran, ada damai sejahtera, Bapak Ibu. Kalau tidak ada kebenaran, tidak mungkin ada damai sejahtera. Jadi kalau kita salam damai sejahtera, itu paham bahwa kita hidup dalam kebenaran. Pasti akan mengalami damai sejahtera. Tidak hanya damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Nah, karena kerajaan Allah itu tentang kebenaran, Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Karena itu inilah pilihan kita. Yang menolak berarti menolak hidup kekal, tapi menerima maut, kebinasaan, penyesatan. Nah, ini surat Tesalonika sungguh menguatkan kita yang menantikan kedatangan Tuhan. Marilah kita terus kuat di dalam kebenarannya. Karena ujung-ujungnya pesan penting adalah ini Bapak Ibu yang membuat kita teguh berdiri sampai pada akhirnya, sampai kedatangan Tuhan. Ayat 13. Akan tetapi kamu harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu. Nah, kalau kita diselamatkan, ini adalah kita sudah dipilih sejak semula ya, untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran. Nah, sekali lagi diulangi kebenaran lagi. Yang kamu percayai. Jadi yang kita percaya itu kebenarannya. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Inilah rancangannya. Semakin kita tahu rencana kemuliaan Tuhan, kita tidak tertarik dengan tipu daya ya, yang menyesatkan yang ujungnya maut dan kematian. Kita sama sekali tidak tertarik karena kita sudah tahu, bahkan kita sudah peka. Nah, itu di Roma 1 ayat 16, Rasul Paulus meneguhkan kita semua dengan firman ini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Nah, ini kokoh ini nggak bisa digeser. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Satu kebenaran. Setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya, di dalam Injil, nyata kebenaran Allah. Ternyata Injil pun isinya kebenaran Allah. Kerajaan Allah tentang kebenaran. Ya, di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kita kepada iman. Iman itu eh, adalah ini ya apa pola hidup orang benar. Karena apa? Karena percaya kepada kebenaran. Percayanya dari mana? Dari iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, yaitu firman kebenaran. Ulang terus mendengar firman, mendengar kebenarannya, kita menjadi pribadi yang kokoh, kuat, teguh, iman di dalam kebenaran Tuhan. Tidak bisa digoyang, tidak bisa diombang-ambingkan dengan rupa-rupa angin pengajaran. Inilah uh, sesuatu yang penting ya kita pahami, bahwa kita kuat di dalam kebenaran firman Tuhan, karena penyesatan itu ada, pendurhakaan itu memang harus ada sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, pendurhakaan juga harus ada. Ayat 15 ya, 3 ayat terakhir inilah kalimat pastoral, kalimat penggembalaan yang menguatkan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran. Nah, ini saya spesifikkan lagi, yang dimaksud adalah ajaran tentang kebenaran kerajaan Allah yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Ayat 16, dan ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita. Jadi Tuhan kita,
Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa itu sudah punya rancangan kasih karunia untuk mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Karena itu kiranya atau semoga ini semua menghibur, menguatkan hati kita dalam kita melakukan pekerjaan dan perkataan yang baik, termasuk juga pekerjaan dan perkataan kebenaran. Nah, saya di pelayanan marketplace, saya melayani multi profesi Bapak Ibu untuk hidup dalam kebenaran, melakukan pekerjaan yang benar, menjalankan profesi dengan cara yang benar, untuk tujuan yang benar, dengan motivasi yang benar. Kenapa ini penting? Karena kerajaan Allah adalah tentang kebenaran. Kita melakukan kebenaran itu kita mempraktekkan menjadi terang Kristus, memancarkan terang kerajaan Allah, yaitu dengan melakukannya semua dengan benar. Dan kebenaran pasti mendatangkan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Menurut Roma 17 ayat 14 ya Bapak Ibu. Nah, jadi aplikasinya, connect-nya ya dengan kehidupan kita sehari-hari saat ini, ada 6 poin yang saya dapatkan. Pertama, jangan mudah tersesat dan tertipu. Itu peringatan ada di ayat 1 sampai 3. Hati-hati terhadap sosok yang meninggikan diri, yang menyamakan diri dengan Tuhan, bahkan melebihi Tuhan. Ayat 4. Hati-hati terhadap kedurhakaan dan pemurtatan. Ini segala macam tipu daya. Ya. Dia masuk segala macam cara dengan tipu daya. Yang keempat, hati-hati terhadap tanda-tanda ajaib, mujizat palsu, tipu daya. Jangan apa artinya jangan kagum terhadap mujizat, itu biasa. Karena kalau di kerajaan Allah nggak disebut mujizat, mungkin di sini sebutnya mujizat. Di sana itu natur atau memang secara alamiah demikian. Karena itu yang penting bukan mujizat, tapi kebenaran. Karena mujizat ini bisa dibuat tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib. Iblis bisa tiru. Tapi kalau kebenaran tidak bisa ditiru. Karena apa? Karena iblis adalah bapak pendusta dari mulanya. Di dalam dia tidak ada kebenaran. Nah, karena itu buat kita yang sudah menerima kebenaran, sudah dikuduskan ya, dibenarkan oleh penebusan dalam Kristus, anak domba yang tidak bercacat celah itu, korban yang sempurna. Karena itu marilah kita makin teguh, kuat, menerima dan mengasihi kebenaran. Rencana Tuhan sejak semula adalah kasih karunia dan keselamatan bagi yang menerima dan mengasihi kebenaran. Ya, ini saja Bapak Ibu yang bisa saya bagikan dari eksposisi 2 Tesalonika 2 pasal 2 ayat 1 sampai 17. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Oscar untuk firman yang sudah disampaikan malam hari ini.